Alex membidik ribuan robot untuk menangkap satu robot yang telah mengembangkan kemampuan berpikir sendiri. Namun, tepat saat ia hendak menarik pelatuk, robot yang bersembunyi itu tak tahan lagi. Begitu merasa identitasnya terbongkar, ia langsung kabur secepat mungkin dari tempatnya. Alex pun mengejarnya dengan kecepatan penuh, tapi robot itu berbaur di antara kerumunan robot lain. Di antara ribuan robot yang terlihat sama, menangkapnya benar-benar seperti mencari jarum di lautan. Alex terus mencari dengan saksama ke segala arah, tanpa sadar bahwa ia bahkan sudah melewati robot itu. Detik berikutnya, robot tersebut melompat jauh dan mencapai gerbang gudang. Dengan seluruh kekuatannya, ia merobek pintu baja setebal 2 meter dan mencoba melarikan diri. Ia merasa kali ini pasti berhasil, namun ia tak tahu bahwa polisi sudah mengepungnya. Meski begitu, robot itu tidak menyerah. Ia memanjat dinding dalam satu lompatan dan terus mengubah arah untuk kabur. Saat hampir lolos, sebuah pesawat bersenjata milik polisi muncul di atasnya. Polisi khusus segera melemparkan jaring dan dalam hitungan detik robot itu berhasil ditangkap. Di kantor polisi, Alex menunjukkan foto seorang ilmuwan dan bertanya mengapa robot itu membunuhnya. Jawaban robot membuat Alex terkejut. Robot itu berkata bahwa sejak diciptakan, batas kemampuan berpikirnya telah dihapus. Seiring waktu ia terus belajar dan menganggap ilmuwan itu seperti ayahnya sendiri. Dan justru ilmuwan itulah yang memerintahkannya untuk mendorongnya dari atap. Robot itu tidak tahu bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kematian. Tiba-tiba, pemilik perusahaan robot masuk ke ruangan dan tanpa mendengarkan siapapun, langsung berkata, "Hancurkan robot ini sekarang juga." Untuk mengungkap kebenaran, Alex memutuskan melakukan investigasi lebih dalam ke perusahaan robot tersebut. Namun begitu ia keluar dengan mobilnya, 2 truk pengangkut robot besar tiba-tiba mengepungnya di tengah jalan. Sebelum sempat bereaksi, kontainer kedua truk terbuka dan pasukan robot keluar. Mata mereka menyala merah dan mereka langsung menyerang mobil Alex. Satu tembakan menghancurkan kaca depan mobilnya. Alex segera mengambil senjatanya dan menembak menghancurkan satu robot. Tapi robot-robot lainnya tampak seperti dikendalikan seseorang dan terus menyerang tanpa henti. Melihat situasi itu, Alex sadar kalau tidak mengambil langkah besar, ia akan tewas. Tanpa membuang waktu, ia memutar setir dengan keras. Mobilnya berputar 360 derajat di jalan dan entah bagaimana ia berhasil lolos dari serangan. Namun mobilnya akhirnya menabrak dinding. Untungnya, ia hanya mengalami luka ringan. Ia segera melaporkan seluruh kejadian kepada atasannya. Tetapi saat tim penyelidik tiba di lokasi, mereka terkejut karena tidak ada satupun bukti pertempuran di terowongan itu. Ternyata, sebelum mereka datang, para robot sudah membersihkan seluruh area.